Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala rasulihil amin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas berbagai nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau yang mulia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang senantiasa mengamalkan sunnah beliau dan memperjuangkan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Kita sampai di hadis nomor 13 dari bab yang pertama. Nanti kalau masih tersisa atau cukup waktunya kita masuk di bab yang kedua, yaitu babul aniyah, bab terkait bejana atau wadah. Kita kaji dulu hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Waqid al-Laythi, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Ma apa saja, quti'a yang dipotong, minal bahimati dari hewan ternak, wa hiya hayyatun sedangkan hewannya itu masih hidup, fahuwa maka sesuatu yang dipotong itu mayyitun statusnya adalah bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa lafdhu lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud juga oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakannya sebagai hadis yang hasan, sedangkan lafaz hadis ini milik Imam At-Tirmidzi. Baik, kita kaji dulu yang pertama terkait dengan biografi rawi. Nama beliau adalah Al-Haris bin Auf. Itu
nama yang paling masyhur di kalangan para ulama. Kunyahnya Abu Waqid. Jadi kalau panggilan bahasa kita itu bapaknya Waqid, namanya, nama aslinya Al-Haris, bapaknya Auf. Al-Haris bin Auf. Abu Waqid Al-Haris bin Auf. Beliau pernah ikut perang Badar. Jadi beliau ini salah seorang ahlu Badrin. Bahkan ada yang berpendapat beliau juga pernah ikut dalam penaklukan kota Mekah. Jadi beliau pernah ikut dalam perang Fathu Makkah. Beliau meninggal tahun 68. Satu pendapat ini mengatakan 68 Hijriah. Ada yang mengatakan 65 di kota Mekah. Sedangkan kata Al-Laisi itu nisbat kepada Lais bin Amir, atau dari kalangan Bani Amir bin Lais. Jadi beliau dari kabilah Amir bin Lais radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Ini biografi beliau ya. Sahabat Abu Waqid Al-Haris bin Auf Al-Laisi. Beliau seorang pejuang Badar, juga ikut penaklukan di kota Mekah. Beliau meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini statusnya hasan. Baik, kita kaji. Apa yang dimaksud dengan al-bahimah? Kalau di dalam kamus, itu nama kitab ya, kamus. Yang dimaksud dengan bahimah itu semua hewan yang berkaki 4. Itu definisi di dalam kamus. Semua hewan yang berkaki 4. Tapi ada tapinya itu. Itu makna yang sifatnya lugawi. Sifatnya etimologi. Jadi kalau orang Arab menyebut dzatu arba, hewan yang berkaki 4, itu biasa disebut bahimah atau jamaknya bahaim. Tapi makna terminologinya, makna istilahinya yang disebut dengan bahimah itu binatang ternak. Binatang ternak dalam terminologi fikih itu ada 3. Ada unta, sapi, kemudian kambing. Itu kalau kita menyebutnya bahimatul an'am, baik di surat Al-An'am maupun di surat Al-Hajj, itu menyebut 3 hewan itu. Jadi unta, sapi, kambing. Dan yang dimaksud oleh hadis ini adalah hewan-hewan itu. Nanti kita lihat di riwayat yang lain. Saya bacakan gini, ada riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Hakim terkait dengan makna bahimah itu. Lafaz hadisnya berbunyi begini. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa biha nasun ya'maduna ila aliyatil ghanam wa asnimatil ibil. Faqal ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Rasul ketika datang ke kota Madinah itu menemukan orang-orang, banyak orang lah di Madinah itu, yang ingin mengambil jeruan-jeruan kambing, kemudian ingin mengambil punuk unta yang dipotong dari untanya itu, dibuang itu. Terus Rasul itu mengucapkan hadis ini. Beliau mengatakan semua yang dipotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka status organ yang dipotong itu bangkai. Nah, dari hadis ini kita menemukan disebut tadi kata al-ghanam dan ibil. Jadi disebut di dalam riwayat ini, dalam sabab al-wurud ya, sebab diucapkannya hadis ini itu disebut al-yatul ghanam dan asnimatul ibil. Dan itu menjadi petunjuk bahwa yang dimaksud dengan bahimah dalam hadis ini itu adalah hewan ternak yang halal dimakan dagingnya, yaitu unta, sapi, dan kambing. Jadi tidak semua hewan yang berkaki 4.
Sehingga yang dimaksud oleh al-qamus yang tadi kita sebutkan itu makna etimologi, makna secara lugawi atau secara bahasa. Sementara yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi dalam hadis ini itu makna terminologinya, makna fikihnya atau makna istilahnya. Dan mudah-mudahan difahami ini. Yang kedua, ini ketiga. Apa yang dimaksud dengan maquti'a itu? Semua organ hewan yang dipotong, Pak. Sementara hewannya itu masih hidup, maka status organ yang dipotong itu otomatis bangkai. Bangkai itu berarti haram dikonsumsi dan najis. Jadi kalau kita kaitkan dengan bab ini, maka yang dimaksud itu adalah kenajisannya. Sehingga ketika jenengan menyentuhnya pun jenengan wajib mencuci tangan ketika jenengan mau sholat. Kemudian status dagingnya itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi statusnya bangkai. Umpami ya, tadi disebutkan di sebagian tradisi orang Arab, punuk onta itu dipotong, Pak. Ontanya masih hidup, punuknya dipotong, terus dibuang gitu. Karena kadang-kadang sebagian punuk onta itu terlalu apa ya istilahnya, terlalu mengganggu, terlalu besar, sehingga kadang-kadang bikin ontanya itu tidak seimbang. Lalu terus dipotong itu, ontanya masih hidup. Itu oleh sebagian orang itu pengen diambil dikonsumsi. Oleh Nabi kemudian diingatkan dengan hadis ini, semua yang dipotong dari hewan yang masih hidup maka statusnya bangkai. Berarti maksud Nabi itu organ yang dipotong itu tidak boleh kalian makan. Status organnya bangkai, tidak boleh dimakan dan tidak boleh disentuh. Jelas ya? Implementasinya itu kalau jenengan motong hewan, motong sapi atau motong kambing, jangan terburu-buru untuk nguliti. Jangan terburu-buru untuk memotong organ-organnya sebelum hewan itu mati sempurna. Karena dikhawatirkan hewan itu statusnya masih hidup atau baru sakarat, belum benar-benar mati. Ketika Anda buru-buru memotong dagingnya, itu potongan organnya itu, potongan dagingnya itu dikhawatirkan statusnya bangkai. Maka biarkan dulu sakaratul mautnya sempurna, dia tenang, mati betul, sempurna matinya, baru dipotong, baru dikuliti, baru dipotong. Maka jangan tergesa-gesa. Dan itu termasuk ihsan kepada binatang. Kan Rasul mengatakan kan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan tindakan ihsan untuk semua hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Maka kalau kalian membunuh dalam medan perang itu, bunuhlah dengan cara yang ihsan. Dan kalau kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan. Maka teknik memotong itu pun ada aturannya, ada adabnya. Bahkan sebagian ulama itu melarang jenengan mengangkat pisau itu adalah. Jadi satu hentakan begitu. Jangan diangkat dimasukkan lagi, diangkat dimasukkan lagi. Itu termasuk tindakan yang tidak ihsan dan dikhawatirkan kena delik hadis ini. Jadi satu hentakan. Jadi jangan diangkat, motongnya itu ditempelkan, ditekan. Jadi jangan ditekan terus diangkat, ditekan lagi, jangan begitu. Itu membuat sakaratul mautnya hewan itu tidak sempurna. Dan dikhawatirkan tadi kena delik hadis ini. Karena hewan itu jenengan potong dengan berkali-kali. Ya. Maka Rasul mengatakan itu, tajamkan pisau kalian gitu ya, dan tenangkan hewan kalian. Bahasa Nabi itu, tajamkan pisau kalian. Dianjurkan menggunakan pisau yang tajam, betul-betul yang tajam. Dan dianjurkan Anda menenangkan hewan yang Anda ingin potong itu. Ditutup matanya agar dia tidak melihat senjata itu.
agar dia tidak melihat teman-temannya juga disembelih. Itu cara menenangkan hewan. Jangan ditakut-takuti. Itu kewajiban berbuat ihsan. Ya. Contoh yang lain umpama ini ya, ada orang pengen masak sop buntut. Sapinya masih hidup, yang dipotong cuma buntutnya. Umpama ini. Efisiensi itu. Alasan penghematan. Sapinya masih hidup, yang dipotong hanya buntutnya. Niku status buntut yang dipotong itu bangkai, mayit. Haram dikonsumsi dan najis. Kalau disentuh wajib cuci tangan. Statusnya menjadi mayit, menjadi bangkai. Paham ya? Niku berbeda halnya dengan organ manusia. Kalau organ manusia itu jangankan dalam kondisi hidup, dalam kondisi mati pun itu statusnya suci. Umpama tuh, ada orang kecelakaan kemudian terpotong sebagian anggota tubuhnya, tergeletak di jalan itu. Jenengan memungutnya itu asal tidak terkena darahnya, itu tangan jenengan tidak najis. Oke? Tangan jenengan tidak najis sehingga tidak perlu jenengan cuci tangan, kecuali kalau alasan steril, alasan virus dan seterusnya, itu kecuali itu. Tapi statusnya tidak najis karena manusia itu dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan manusia sehingga jasad manusia itu baik muslim maupun kafir itu suci. Hidupnya suci, matinya juga suci. Nah, kenapa dimandikan? Mandi itu ritual syariat. Mandi bagi mayit itu ritual syariat. Itu tidak bisa dilogika. Kan dia mau disolatkan. Yang wajib bersuci itu yang solat. Mayitnya sebenarnya tidak ada kewajiban bersuci. Ya dia dimandikan itu ritual aja. Wajib dimandikan itu kewajiban yang hidup kepada yang meninggal. Tapi alasan sebenarnya kenapa dia harus dimandikan itu tidak bisa dinalar. Nggak bisa dilogika. Jadi kalau ditanya alasannya apa, orang mengatakan ya karena dia mau disolatkan. Sekarang saya mau tanya jenengan, yang wajib bersuci itu yang disolati atau yang solat? Yang solat kan? Yang menjadi syarat sahnya solat itu toharoh itu yang melakukan solat, bukan yang disolati. Berarti mayat dimandikan itu sebabnya apa? Allah alam. Kita tidak tahu. Buktinya ketika orang mati syahid justru nggak boleh dimandikan. Dia dikuburkan dengan darah-darahnya, dengan pakaiannya. Dia nggak boleh dimandikan dan nggak boleh disolati. Kenapa itu alasannya? Nggak bisa dilogika kan? Sehingga nggak ketemu kalau jenengan tanya secara nalar itu. Ilat akliyahnya nggak ada itu. Alasan akalnya nggak ada. Paham ya? Ya, karena manusia itu statusnya suci sebenarnya. Andai pun nggak dimandikan, dia suci sebenarnya. Itu berbeda dengan hewan. Hewan itu ketika dipotong organnya, hewannya masih hidup, status organnya itu bangkai. Bagaimana caranya agar status organnya itu tidak bangkai? Ya hewannya disembelih dulu. Dan nyembelih hewan itu pun ritual. Maka orang kafir Quraisy itu mengejek Nabi Muhammad. Muhammad itu agamanya aneh. Hewan yang mereka bunuh malah distatasi halal, sementara yang dibunuh oleh Allah malah diharamkan. Itu agama yang aneh. Itu orang Quraisy itu ngejek Nabi begitu. Jadi kan paham betul niku. Niku bulian orang Quraisy. Itu agama yang aneh. Masa hewan yang disembelih, yang dibunuh oleh manusia, oleh mereka orang Islam itu malah halal. Sementara yang mati sendiri dibunuh oleh Allah malah haram. Gimana dengan jawabnya? Kan begitu kan? Kalau hewan itu mati sendiri kan jadi bangkai malah haram toh? Gimana? Agar dia tidak menjadi bangkai, agar dia menjadi halal, maka syariat menetapkan jenengan harus menyembelihnya. Berarti yang dibunuh oleh manusia itu malah halal, yang dibunuh oleh Allah itu malah haram toh. Gitu nih. Itu logika orang Quraisy. Tapi di balik itu ada hikmah. Hewan itu disetatusi najis ketika dia jadi bangkai karena kemarin kita sampaikan karena darahnya itu.
Maka hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu status bangkainya suci. Berarti kenajisan hewan yang menjadi bangkai itu karena sebab darahnya belum dikeluarkan. Yang menjadikan bangkai itu najis karena darahnya masih ada dalam tubuhnya itu. Maka menyembelih itu adalah cara untuk mengeluarkan darah itu dari hewan tersebut. Paham nggih? Sehingga ketika darah sudah dikeluarkan, hewannya ini statusnya sekalipun sama-sama mati, dia statusnya halal karena sudah tidak ada darahnya. Dan itu terbukti secara empiris dalam dunia modern, darah itu tidak sehat. Ya, darah itu enggak sehat. Jenengan mengkonsumsi darah itu mboten sehat. Enggak sehat untuk jenengan aja. Paham ya? Sehat untuk nyamuk tapi tidak sehat untuk jenengan. Dan itu hadis yang ke-13. Oke, saya lanjut ya. Bab yang kedua, babul aniyah. Jamak dari kata aniyah itu awani. Ya, jamaknya awani. Kalau bahasa kita, aniyah itu adalah bejana atau wadah atau perkakas lah, yang dipakai untuk makan, dipakai untuk minum itu. Ya piring, ya gelas, itu dalam bahasa Arab itu aniyah. Kenapa ada bab khusus tentang itu? Karena kaitannya dengan toharoh, dengan bersuci. Apa kaitannya? Air itu kadang ditempatkan di wadah. Maka status wadah itu harus jenengan kaji dulu. Ini termasuk wadah yang diperbolehkan untuk dipakai atau tidak. Termasuk sehari-hari kita menggunakan wadah ini untuk makan dan minum. Maka secara fikih kita perlu tahu hukumnya. Wadah-wadah seperti apa yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Itu kaitan dengan bab ini. Maka di bab ini beliau kemudian memberikan judul Babul Aniyah, bab tentang bejana. Kita baca hadis yang pertama. An Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau berdua. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati. Jangan kalian minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan pula kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya, emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Kita bahas biografi rawinya dulu ya. Kita kenali siapa Hudzaifah bin al-Yaman itu. Saya mencatat tadi beberapa poin ya. Nama beliau adalah Hudzaifah bin al-Yaman. Mimnya panjang itu, al-Yaman. Kunyah beliau Abu Abdillah. Jadi kalau dibaca lengkap itu Abu Abdillah Hudzaifah ibnu al-Yaman. Beliau dan ayah beliau itu Hudzaifah, ayahnya al-Yaman, itu dua-duanya sahabat Nabi yang mulia. Maka tadi musannif menyebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi tidak hanya beliau yang sahabat, ayah beliau juga sahabat Nabi masih. Sehingga dua-duanya layak untuk kita doakan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ini Bapak Ibu dikenal dalam sejarah dengan sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia, data-data rahasia Rasulillah. Kalau bahasa kita sekarang itu intelijennya Nabi, telik sandinya Nabi itu. Jadi orang yang dipercaya Nabi memegang data-data intelijen.
Zaman dulu sudah ada itu, yang bertugas untuk memegang data itu ada. Namanya ini, kalau bahasa kita ini kepala intelijennya itu Hudzaifah. Tapi bukan kepala bin ya, kepala intelijen di kalangan sahabat. Dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah. Beliau yang ditugasi Nabi untuk mencatat nama-nama orang munafik yang ada di kota Madinah itu, yang menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging. Disuruh Nabi mencatat nama-namanya itu, suruh Nabi ditulis nama-namanya itu, dari kabilahnya, siapa nama orang tuanya, siapa nama ayahnya, ditulis semua itu. Sampai pernah suatu saat Sayyidina Umar itu meragukan dirinya, bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah namaku ada dalam catatan bukumu itu? Apakah namaku ada dalam daftar catatan orang munafik itu? Itu Sayyidina Umar, Pak, meragukan dirinya termasuk orang Islam yang baik atau enggak itu. Jangan-jangan beliau itu masuk dalam daftar al-munafikin. Itu Sayyidina Umar. Orang sekelas Umar itu masih ragu apakah dia masih atau dia termasuk orang beriman yang baik atau ada kemunafikan dalam dirinya. Itu Umar, Pak. Itu nanya kepada Hudzaifah. Dan Hudzaifah tidak menjawab kecuali setelah Rasul wafat. Jadi memegang teguh betul itu, enggak dia bocorkan rahasia itu sampai Rasul wafat. Karena perintahnya untuk menjaga rahasia Rasulullah. Termasuk data-data lain yang sangat rahasia. Itu Hudzaifah ditugasi. Pernah ketika perang Khandaq itu, perang Ahzab, sebutan lainnya gitu. Itu Rasul mengumpulkan para sahabat setelah menggali parit berhari-hari, itu sekitar 20 hari, dengan lebar sekitar 8 meter, dalam itu sekitar 3 meteran, menggali selama 20 hari tanpa logistik yang cukup, di musim dingin yang mematikan itu, luar biasa dinginnya, Pak. Dengan kondisi tubuh yang lelah, kurang makan. Sebagian sahabat itu duduk terkantuk-kantuk, duduk sambil ngantuk itu. Itu Rasul masih berdiri dengan tegak di hadapan para sahabat itu, sebagaimana beliau komandan pasukan dan panglima perang yang hebat. Itu Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang mau untuk menengok pasukannya Abu Sufyan? Menengok itu maksudnya memata-matai. Ada nggak di antara kalian yang siap untuk mengintai kondisi pasukan Abu Sufyan? Itu sahabat Nabi, Pak, yang biasanya sami'na wa ta'na itu satu pun nggak ada yang bergerak dan nggak ada yang mendongakkan kepala. Nggak ada satu pun yang mau beranjak, bahkan mencoba untuk menghindari perintah itu. Nabi bertanya kembali itu, adakah yang siap untuk memata-matai atau mengintai pasukan Abu Sufyan? Masih nggak ada yang bergerak. Terus Nabi merubah pertanyaannya, adakah di antara kalian yang ingin menjadi pendampingku di surga? Aku akan berikan dia jaminan dengan syarat dia mau menengok pasukan Abu Sufyan. Kira-kira ada yang merespon gak? Betul nonton? Tidak ada, Pak. Jadi sampai surga pun gak menarik di malam itu, karena dinginnya luar biasa. Terus yang keempat itu, Nabi itu langsung nunjuk nama, Hudzaifah, bangunlah. Karena nggak ada yang mau bergerak, Pak. Hudzaifah dipanggil Nabi, bangunlah Hudzaifah, tengok pasukan Abu Sufyan. Kamu amati saja, jangan kamu berbuat selain itu. Terus Hudzaifah itu, Pak, dengan berat hati, setengah terpaksa itu, betul-betul setengah terpaksa itu, kayak nggak minat, meskipun janjinya surga itu nggak minat dia. Karena dingin, capek, lapar, kacau balau lah itu. Kondisi fisiknya itu lemah sekali. Dia beranjak dari tempat duduknya, bergegas menjalankan tugas Nabi itu dengan sangat-sangat disiplin, Pak. Sampai dia mendekati pasukan Abu Sufyan, bahkan bergabung dengan orang Quraisy tanpa diketahui, Pak. Tanpa diketahui. Tidak ada satupun yang tahu. Sampai Abu Sufyan mengatakan begini, coba tengok kanan kiri kalian, siapa tahu ada mata-mata di antara kalian. Tanya namanya.
Abu Hudzaifah itu langsung tanya ke sebelahnya, siapa namamu? Jadi dia sebelum ditanya dia nanya duluan, Pak. Terus dia ngajak orang itu ngobrol panjang lebar gitu. Sampai selesai itu masalah itu, terus dia nanti menceritakan, bahkan saya berada di posisi yang sangat dekat dengan Abu Sufyan. Seandainya saya menusuknya dengan tombak, pasti akan tembus pahanya. Tapi saya tidak melakukan itu, karena saya teringat pesan Nabi, tugasku hanya memata-matai. Niku sahibus siri Rasulillah. Jadi sahabat itu tugasnya apa? Dijalankan itu, Pak. Bukan karena bodoh, enggak, karena taat dan disiplin. Karena kalau sampai kemudian dia melakukan tindakan yang extraordinary, tindakan yang berlebihan, bisa kacau itu tugasnya. Dia bisa ketangkap, dibunuh, nggak jadi menyampaikan kabar kepada Rasulullah. Maka kedisiplinan itu kunci kemenangan itu, ketaatan sempurna itu contoh dari Hudzaifah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kan ketika mengenali sahabat seperti ini, jadi kan patut untuk menjadikan mereka teladan. Bukan tanpa kekurangan, sahabat Nabi itu manusia biasa, tapi kelebihannya jauh lebih banyak, kehormatannya jauh lebih tinggi daripada sifat-sifat manusiawinya. Bon kenal ya jadi aja. Sinten asmane oh? Hudzaifah ibnu Al-Yaman. Kunyahnya Abu Abdillah. Beliau wafat di kota Madain. Beliau wafat di kota Al-Madain tahun 35 atau 36 Hijriah. 40 hari atau 40 malam setelah gugurnya Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman terbunuh, terus 40 hari berikutnya Hudzaifah meninggal dunia. Jadi cerita tentang Hudzaifah. Oke, kita bahas pelajarannya. Nanti setelah ini tanya jawab. Yang memiliki pertanyaan terkait hadis 13 tadi bisa disiapkan, termasuk di hadis yang pertama bab kedua ini. Pelajaran yang pertama Bapak Ibu, hadis ini adalah dalil diharamkannya menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Ya. Jadi penggunaan emas dan perak menjadi wadah makan atau wadah untuk minum itu status penggunaannya haram. Haram itu kalau jenengan terjang ya berdosa, tidak boleh. Kalau ditanya apa alasannya, tadi Nabi menyebutkan emas dan perak itu untuk mereka di dunia. Mereka itu siapa? Orang kafir. Sementara itu untuk kalian di akhirat. Maka surga itu nanti terbuat dari emas, dari perak, piringnya juga begitu, lantainya itu zabarjat, yakut, ya, berlian, mutiara. Itu karena jenengan di dunia tidak menikmati itu secara umum. Itu menjadi kenikmatan, bahkan kemewahan orang-orang kafir di dunia ini. Kehidupan mereka yang penuh dengan kemewahan, bahkan tidak sedikit yang menunjukkan arogansi dan kesombongan. Kalau dalam bahasa hadis itu khuyala. Dan mereka betul-betul membanggakan itu. Nah, sementara orang Islam oleh Nabi dilarang itu. Dilarang. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Alasannya tadi. Alasannya tadi. Karena itu untuk mereka di dunia, bukan untuk kalian. Kalian nanti di akhirat. Seolah-olah Nabi itu ingin memberikan kita pelajaran bahwa dunia ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Prestasi sejati itu akhirat itu. Kemewahan yang hakiki itu akhirat, bukan di sini. Yang jenengan anggap sekarang itu emas, perak dan seterusnya, barang-barang mewah, barang-barang berharga, itu tidak ada artinya dibanding dengan akhirat. Sehingga Nabi itu ingin menahan keinginan sebagian kita untuk hidup bermegah-megahan seperti itu. Dan Quran sering mengingatkan itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul, diingatkan oleh Allah.
Jangan bermegah-megahan, jangan berbanyak-banyakan harta, jangan berbangga-bangga diri dengan materi, itu sering diingatkan. Nah, alasan yang kedua itu karena untuk menjaga perasaan fuqara wal masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin itu jangankan menggunakan emas dan perak sebagai piring dan wadah. Untuk makan aja mereka susah. Betapa tidak terluka hati mereka itu, sakit hati kalau melihat ada saudaranya makan dengan piringnya emas, minum gelasnya emas. Itu perasaan mereka akan terlukai. Maka perlu dijaga itu mura'atus syu'ur fuqara, menjaga perasaan orang-orang fakir. Jadi termasuk ajaran agama, Pak, menjaga perasaan saudara kita termasuk termasuk ajaran agama. Anda bisa hidup mewah, tapi oleh agama ini diajari, kalaupun iya jangan ditampakkan. Kalaupun iya jangan berlebihan. Menggunakan bejana dari emas dan perak itu termasuk berlebihan. Betul nasa. Bahkan di antara musik yang dibenci itu adalah suara piring di meja makan, sementara tetangga sebelah rumahnya itu kelaparan. Faham maksudnya? Jenengan makan terdengar terus bunyi dentingan sendok dengan piring itu, sementara tetangga jenengan kelaparan. Itu musik yang paling dibenci. Itu suara musik yang paling dibenci. Itu kan mura'atus syu'ur, kan menjaga perasaan orang. Sampai-sampai Nabi itu kalau ngajarin jenengan itu, kalau jenengan masak daging, perbanyak kuahnya, perbanyak kaldunya, bagi kanan kirimu, bagi tetanggamu. Itu untuk jaga perasaan. Maka dilarang menggunakan bejana emas dan perak. Itu salah satu sebabnya itu tadi, menjaga perasaan saudara kita fuqara wal masakin. Jangan dilukai itu. Apalagi kondisi yang sedang susah seperti ini. Jadi kan kalau tahu orang-orang Afrika, kami punya guru Syekh Do itu kalau makan semangka itu sak kulit-kulitnya, Pak. Itu mesti orang kita bilang geragas men. Iya. Kita nganggapnya kan geragas ya. Napa celutak gitu. Kok sampai kulit-kulitnya dimakan? Nggih, Pak, karena di daerah sana, daerah Afrika, makanan itu susah. Kulit semangka itu barang mewah. Banyak daerah di sana itu yang sebenarnya kaya tapi dimiskinkan oleh sistem. Sudan, rumah beliau itu kaya, Pak. Emasnya berlimpah, minyak berlimpah, tapi dibuat miskin oleh sistem. Sehingga banyak penduduknya yang kelaparan. Kulit semangka itu barang mewah, Pak. Barang mewah itu. Itu orang bisa makan semangka itu mewah. Nah, ada orang sana itu yang bahkan non sewu nggih, kalau lihat restoran-restoran dengan makanan yang mewah itu kemudian membuang semangka, kulitnya dibuang, dipunguti, Pak, dibersihkan, dimakan. Saking mewahnya. Lah kalau kondisi saudara kita seperti itu kemudian kita bermegah-megahan, itu nggih dosa. Nggih boten nangsa. Apalagi sampai buang-buang makanan. Nggih, anak-anak ya yang dapat MBG ojo dibuang. Kecuali sudah enggak layak. Tapi kalau layak makan harus dimakan. Tidak boleh dibuang. Ya. Itu menyia-nyiakan makanan dan melukai perasaan saudara kita yang enggak bisa makan. Yang kedua, Imam Nawawi menyebutkan bahwa telah terjadi ijma', kesepakatan para ulama terkait masalah ini, bahwa menggunakan emas dan perak untuk menjadi wadah makan dan wadah minum itu diharamkan. Baik emas murni, jadi piring terbuat dari emas murni, ataupun campuran dengan perak. Mboten nangsa. Emas dicampur perak terus jadikan piring atau jadikan gelas, tidak diperbolehkan.
termasuk sendoknya itu, mboten angsal. Tapi kalau digunakan untuk yang lain, umpamanya itu, umpami ya, dulu ada kebiasaan orang Arab itu melapisi pedang dengan emas, atau gagangnya itu dibuat dari emas, itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena itu cara untuk melemahkan mental musuh. Jadi musuh itu Pak, ketika melihat peralatan Anda itu mewah, itu mereka kalah, mentalnya kalah. Dalam konteks perang itu diperbolehkan. Jadi kalau gagang, pedang jenengan itu emas Pak, apalagi jenengan menggunakannya dengan hebat, itu musuh itu kalah. Secara mental itu mereka minder itu. Maka diperbolehkan. Bahkan dalam konteks tertentu pun, kenapa orang yang ubanan, yang rambutnya sudah beruban, ketika mau maju ke medan perang itu boleh menyemir rambutnya selain dengan warna hitam. Mungkin dengan warna biru atau warna merah Pak, boleh semir. Abu Bakar As-Siddiq itu nyemir rambutnya, ya, beliau nyemir dengan warna biru, kadang dengan warna merah, disemir Pak. Tujuannya apa? Agar tampak muda. Agar tampak muda Pak. Ketika maju ke medan perang itu musuh gentar, karena kelihatan muda Mas. Tapi kalau yang maju itu beruban, putih semua rambutnya, itu aki-aki. Itu nggak usah ditendang, itu ditiup aja udah jatuh itu. Itu diremehkan oleh musuh. Sehingga dalam konteks itu diizinkan orang nyemir rambut boleh, kecuali dengan warna hitam, itu dilarang. Jadi tidak boleh nyemir dengan warna hitam, karena dianggap taghyir khalqillah, merubah-ubah ciptaan Allah. Tapi kalau warna yang lain kan tidak kelihatan. Oh, kalau disemir warna itu berarti tandanya dia sudah beruban aslinya itu. Karena uban itu cahaya, cahaya seorang muslim. Jangan makin banyak ubannya makin bagus. Kalau masih muda kok beruban, berarti dia bercahaya. Sekarang pertanyaan yang berikutnya ini, apakah wadah yang dicat dengan emas, dicat aja, wadahnya terbuat dari benda yang lain, dari logam yang lain, terus dicat dengan emas, dilapisi aja gitu, dicat, boleh atau tidak itu? Nah, dalam masalah ini ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi pendapat yang terkuat mengatakan kalau cat itu bisa dikletek Pak, bisa dikletek ya, tidak menyatu itu tidak diperbolehkan, dilarang. Tapi kalau dia sudah menyatu nempel, itu dimakfu, artinya ditoleransi, diperbolehkan ya, karena nggak bisa dilepas. Kalau sekarang mungkin orang tidak akan apa istilahnya mempermasalahkan hal itu, karena wadah itu banyak macam-macam. Zaman dulu kan wadah itu terbatas. Sehingga kalau orang beli wadah kok ternyata dia beli sudah ada lapisan emasnya, dari dicat gitu ya, dengan cat dari emas, sudah kadung dia beli, yaitu diperbolehkan dengan catatan tadi tidak bisa dikletek, tidak bisa dilepas itu. Maka diperbolehkan. Termasuk boleh adalah wadah yang ditambal dengan emas atau perak. Mungkin bocor, ya karena agak punya duit, nambalnya pakai emas Pak. Ya. Termasuk diizinkan itu kalau jenengan mengganti gigi yang tanggal, gigi yang rontok itu, dengan bahan dari emas, itu boleh. Karena itu dianggap termasuk menambal. Jadi, gigi ada yang tanggal, ada yang rontok, jenengan ganti dengan bahan yang terbuat dari emas, itu boleh. Itu asli gigi emas, ya, bukan gigi yang warnanya kekuningan seperti emas. Karena nggak pernah digosok, bukan itu. Itu gigi yang betul-betul materinya dari emas. Ada satu atau dua yang tanggal, jenengan ganti dengan dengan bahan dari emas, tuh boleh Pak, diperbolehkan itu. Ya. Tapi kalau jenengan laki-laki menggunakan perhiasan, entah kalung, entah cincin, entah anting, itu terbuat dari emas, mboten angsal. Itu dilarang. Kalau perempuan diizinkan, laki-laki mboten.
Itu sama, perempuan boleh pakai sutra, laki-laki haram, tidak boleh. Oke, kain yang terbuat dari sutra itu tidak boleh dipakai laki-laki, tapi diizinkan untuk perempuan. Tapi kalau gigi tadi itu angsal, Pak. Kila ada satu riwayat, dulu ada sahabat itu yang terpotong hidungnya ketika perang itu kena tebasan pedang, Pak. Iya, itu kalau nggak ditambal kan kemasukan air kalau hujan, Pak. Makanya hidung itu kenapa lubangnya di bawah kan, tidak di atas ya. Kalau di atas itu corong namanya. Nanti kalau hujan nampung air, repot. Kila ada riwayat menyebutkan sahabat tadi kemudian menambal hidungnya dengan bahan emas. Alasannya apa? Karena nggak bisa berkarat. Kalau ditambal dengan seng berkarat, Pak, iritasi itu, infeksi. Nanti malah melukai. Tapi kalau emas itu aman, dia tidak melukai, dia tidak berkarat, sehingga diizinkan itu. Tidak ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan berikutnya ini, bolehkah menggunakan emas dan perak itu untuk selain makan dan minum? Pendapat yang terkuat mengatakan boleh, Pak. Karena hadis ini menyebut hanya dilarang menggunakannya makan dan minum. Umpami nggih, umpami. Jadinya di rumah itu mungkin punya apa istilahnya meja, Pak. Meja. Jenengan lapisi pinggirannya itu dengan emas, karena saking sugih jenengan. Lapisi. Ya. Atau umpamanya ini apa list plafon itu jenengan kasih emas. Itu pendapat yang terkuat mengatakan boleh. Kenapa? Karena larangan dalam hadis ini untuk makan dan minum. Ditegaskan oleh Nabi itu la tashrabu fi aniyatid dzahab. La tashrabu itu jangan minum. Wala ta'kulu dan jangan makan menggunakan itu. Larangan selain itu babnya qiyas. Nah, kata para ulama dalam hal ini itu tidak ada qiyas. Kenapa? Karena status ucapan Kanjeng Nabi dalam hadis ini itu nas. Nas itu tidak bisa ditafsirkan kecuali yang tertera dalam lafadznya itu. Larangannya hanya berkisar seputar makan dan minum saja. Kalau penggunaan yang lain boleh. Umpamanya jenengan membuat bingkai lukisan dengan emas, boleh. Jenengan menggunakan untuk frame kacamata ini terbuat dari emas, itu boleh. Itu bukan termasuk perhiasan. Yang dilarang tadi kalung, cincin, anting yang sifatnya itu zinah perhiasan itu yang dilarang. Tapi kalau penggunaan lain yang sifatnya fungsional itu diperbolehkan. Yang memang diambil fungsinya itu diizinkan. Termasuk tadi sarung pedang terbuat dari emas itu boleh. Itu pendapat yang terkuat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Pak. Hewannya yang masih hidup. Oke. Status anggota tubuhnya yang sudah dipotong itu tetap bangkai, Pak. Tetap bangkai. Kalau hewannya kemudian setelah jenengan potong organnya itu terus jenengan sembelih, yang menjadi halal itu yang masih nempel dalam tubuhnya. Yang sudah terpotong tetap statusnya bangkai. Yang masih nempel setelah jenengan potong hewannya itu yang dihalalkan. Yang statusnya suci dan halal. Tapi sudah kadung terpotong tetap statusnya bangkai. Paham ya? Itu mirip-mirip kalau umpamanya gini, ada sebagian orang kan menganggap kalau orang melakukan hubungan seksual sebelum menikah, asal bayinya itu belum gede gitu ya, mungkin baru sebulan lah, ketahuan itu perempuannya hamil, terus segera dinikahi oleh laki-laki yang menghamili itu. Sebagian orang mungkin menganggap terus anak itu bisa dinisbatkan kepada laki-laki itu, kayak disusuli gitu loh. Disusuli, dikejar. Ya enggak, Pak, enggak bisa. Yang nanti menjadi anak kandungnya, anak resminya itu ya setelah dia menikah itu. Sebelum dia menikah tetap statusnya itu bukan anaknya.
itu tetap waladuz zina, anak zina. Sekalipun dia pada akhirnya menikahi wanita itu. Itu mirip-mirip itu tadi. Kan karena sudah dipotong kan anggota tubuhnya itu atau terpotong, terus hewanya segera disembelih. Ya sudah kadung lepas ya sudah statusnya bagai itu. Yang halal yang masih ada pada tubuhnya itu. Paham ya? Oke. Masih ada? Cukup ya? Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kajian kita dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.